Singkat cerita, Syahal yang diajak ke pelelangan oleh Tetua Berlengan 8. Inilah tempat lelangnya. Besar sekali. Yang pasti lelang ini diadakan di kota guys. Jadi aman, tidak boleh ada yang bisa bertarung. Dua barang yang dilelangkan adalah esensi sumber kehidupan yang bisa menunda penuaan. Jadi bagi siapapun yang menggunakan barang ini, dia bakal lebih lama tuanya guys. Meningkatkan vitalitas. Barang satunya lagi adalah rumput kebangkitan. Siapapun yang memakan rumput ini, nyawanya akan terselamatkan dan jiwanya dipulihkan. Obat sakti ni namanya nih. Dua harta dilelang secara bersamaan dan kebetulan Syahal membutuhkan kedua harta ini untuk kultivasi miliknya selanjutnya guys. To Shenzhe tiba-tiba menyeletuk dia ingin kedua barang ini. Tentu membuat Syahal kesal dong, seakan-akan orang lain tidak boleh memberinya. To Shenzhe menunjukkan kekuatannya di hadapan mereka semua sebagai tanda kalau dia bukanlah orang yang bisa diprovokasi begitu saja. To Shenzhe menggunakan telepatinya untuk berbicara dengan Syahal. Dia memperkenalkan dirinya yang bernama To Shenzhe. Oh, jadi engkau ya. Dia juga mengajak Syahal untuk berduel setelah pelelangan ini selesai. Sang Tetua Berlengan ke-8 mengatakan kepada pembawa lelang kalau Syahal memiliki cabang Dewi Willow yang berusia jutaan tahun yang lalu. Tentu sang juri itu langsung menentukan harga untuk kedua harta ini, yaitu satu cabang pohon Dewi Willow. Ini kebetulan sekali Syahal memilikinya. Ditambah sang tetua yang menghampiri dia terus menghasut Syahal untuk membelinya guys. Tentu Syahal jadi curiga dong. Tahu dari mana mereka dia yang membawa cabang pohon willow. Nah jadi guys, sebenarnya cabang pohon willow itu pernah ditinggalkan oleh leluhur kuno dari penduduk asli Lembah Abadi. Dulu cabang pohon willow digunakan untuk melindungi desa mereka. Nah kota ini juga merupakan tempat leluhur mereka mengorbankan dirinya. Sehingga para penduduk asli itu masih mengabadikan sisa-sisa dari roh leluhur mereka. Makanya ketika Syahal keluar dari jurang kematian, sang tetua itu bisa merasakan kalau Syahal memancarkan energi cabang Dewi Willow. Oh wala, jadi dia merasakan cabang Willow yang Syahal bawa itu sama dengan cabang yang dulu leluhur mereka gunakan guys. Kalau Syahal bersedia memberikan cabang pohon willow itu, tentu dia bakal dianggap sebagai pahlawan buat seluruh penduduk Lembah Abadi. Syahal merasa tidak ada salahnya bertransaksi adil seperti itu. Apalagi Tetua Berlengan ke-8 ini, aslinya itu dia sangat kuat guys. Bahkan sebenarnya dia bisa membantai Syahal kapan saja. Tetapi sang tetua memilih untuk bertransaksi secara adil, sehingga kata-kata dia bisa dipercayalah. Pada akhirnya Syahal memutuskan untuk setuju menukarkan cabang Dewi Willow dengan kedua harta itu. Mantap. Tetapi To Shenzhe tidak terima no. Mana boleh bertransaksi pribadi seperti itu guys, menentukan harganya sendiri. Sang Tetua Berlengan 8 tahu orang seperti To Shenzhe ini mengganggu, sehingga dia memberitahukan Syahal melewati telepati kalau sang tetua bisa membantu Syahal untuk membantai To Shenzhe kapan saja. Jadi tinggal sebut kapan waktunya. Waduh. Tetapi Syahal tidak mau guys, karena dia bakal mengurus masalah ini seorang diri. Mantap. Wait, Mimi kasih satu fakta penting untuk kalian. Buat kalian nggak tahu, sebenarnya para penduduk asli Lembah Abadi itu kuat-kuat guys. Bahkan lebih kuat daripada Syahal ataupun To Shenzhe. Makanya nggak heran dia bisa menawarkan hal seperti tadi. Cuman ya di kota ini ada aturan untuk tidak boleh bertarung. To Shenzhe yang tidak terima dicueki sampai mengeluarkan kekuatannya. Melihat reaksi bocah seperti itu, Syahal pun mengajak dia untuk berduel di luar, tepatnya di medan perang kuno yang ada di dekat sana. Nah, ini baru nih guys. Hehehe.
Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan Huang melawan Tuo Shenzhe. Gak perlu basa-basi, keduanya pun menerjang. Tuo Shenzhe dipentalkan dengan satu tinju. 师兄强，但是这是替我两位师兄还给你。 Tetapi dia mencoba memprovokasi Shihao dengan mengatakan kedua saudara Shihao itu sudah dia tundukkan di kakinya sebelumnya. Jadi Shi sama Qin Hao itu pernah dia kalahkan, guys. Tetapi apakah itu juga bakal berlaku kepada Shihao kita? Tentu tidak dong. Tuo Shenzhe melancarkan serangan cap raksasa dari atas langit. Sementara Lord kita adu dengan menggabungkan beberapa kekuatan rahasia dan tuar. Tuo Shenzhe terkena serangan telak dan terpental, guys. Tidak menyangka Shihao juga sudah melangkah ke langkah itu juga, yaitu langkah energi abadi. Bagi Shihao, melangkah ke energi abadi itu bukan hal yang sulit, cuma pengecut saja yang sangat mengandalkan hal-hal seperti itu. Mampus. Tuo Shenzhe terprovokasi, guys. Murka dia disindir. Dia akhirnya menggunakan kekuatan aslinya, sayap hitam dan putih, yaitu Yin dan Yang. Melawan Shihao, sementara Lord kita menggunakan sayap guntur. Adu kekuatan terus terjadi dengan sangat sengit. Tuo Shenzhe menggunakan harta tungku miliknya menghisap Shihao ke dalam untuk dia bakar habis badannya, guys. Tapi dia tidak tahu kalau Lord Shihao kita sudah terbiasa membakar tubuhnya sendiri sampai hampir hancur. Singgah tuar. Dengan mudah Shihao hancurkan tungku itu. Bahkan Lord kita tidak terluka sedikit pun. Dia menantang untuk mengeluarkan teknik yang lebih kuat lagi atau bakal dia selesaikan pertarungan ini sekarang juga. Tentu membuat Tuo Shenzhe merasa diremehkan, semakin murka, guys. Dia pun melancarkan serangan ribuan tusukan jarum putih, sangatlah kuat. Shihao bertahan sekaligus membalas menyerang dan tuar. Itu semua menembus tubuhnya Tuo Shenzhe. Wah, ini memenang telak, guys. Jelas energi abadi yang dikembangkan oleh Tuo Shenzhe itu tidak sekuat milik Shihao. Udah gitu, harusnya kalau Tuo Shenzhe kalah dan mati, tubuhnya kan berubah menjadi sosok asli atau menghilang. Ini kenapa masih bentuk manusia nih? Yang berarti dia belum kalah, guys. Segera dari tubuhnya memunculkan sosok burung Phoenix raksasa. Pantesan aja bisa hidup kembali. Jadi kekuatan Phoenix salah satunya adalah bisa membangkitkan dirinya kembali, guys. Bangkit dari alam kubur dan Tuo Shenzhe pun dibangkitkan oleh kekuatan bawaannya. Ini mirip dengan milik si Ti Chong. Bedanya kalau punya Ti Chong, dia bisa berkali-kali tetapi kekuatannya semakin lama semakin menurun. Tuo Shenzhe baru bangkit, dia mengatakan, kau memang lebih kuat daripada kedua saudaramu. Tetapi sayang, aula tertinggi milikmu itu tiada apa-apanya di hadapanku. Shihao mulai serius menggunakan pedang abadinya dan tuar. Pertarungan antar senjata pun terjadi di antara mereka. Dengan mudah, Lord kita menebas tubuhnya Tuo Shenzhe sampai menang, guys. Mudah sekali. Walaupun sudah bangkit, tetapi tetap kalah semudah itu. Yes, ini semua dikarenakan Shihao kita mengambil jalan berbeda dalam meningkatkan energi abadinya. Jikalau orang lain mengambil langkah energi abadi tanpa ada hambatan dan sangat mudah, ya kan, tidak menyakiti dirinya sendiri. Beda sama Lord kita, dia itu merusak bahkan membakar tubuhnya sampai hampir meninggoy kemarin. Gak heran dia lebih kuat dong. Shihao pun menyerang tepat di jiwanya Tuo Shenzhe dan tuar. Tubuhnya pun menghilang dari sana, menandakan kalau dia sudah meninggoy.
Semua orang auto bersorak keras, sementara Long Yi diam-diam memantau pertarungan ini dan pengen kabur. Tetapi langsung dihentikan oleh Qing Yi dan Shi Hao. Dengan ini sudah tidak ada yang namanya aliansi. Long Yi berusaha menjelaskan ini semua tidak ada hubungannya dengan dia. Semua tindakan dari To Shenzhe itu di luar kendalinya. By the way, di sini Shi Hao mendapatkan senjata baru dari To Shenzhe, yaitu belati warna-warni. Shi Hao menyuruh Long Yi untuk menunjukkan jalan menemui si Jun Tao yang mengajak dia beraliansi, guys. Tetapi karena tindakan Shi Hao yang begitu sakti, membuat orang-orang dari dunia luar itu menyaksikannya langsung menggosipkan dia tanpa henti. Semakin banyak saja jenius yang dibantai oleh Huang, kata mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat Jun Tao berada. Dia bersembunyi di sebuah goa yang dilindungi oleh lingkaran sihir. Shi Hao tanpa basa-basi menyerang formasi itu. Jun Tao yang panik mencoba kabur, tetapi Shi Hao serang. Sialnya dia menggunakan jimat buat kabur dan berhasil lolos dari sana. Wah, tetapi dia meninggalkan goa yang penuh dengan harta karun, guys. Mantap. 多神子，脑子清楚一些。也是此人能够当机立断。 Setelah semua harta dikumpulkan, Shi Hao mencoba menyalurkan kekuatan belati warna-warninya ke pedang abadi. Setelah disalurkan, muncullah sosok misterius yang kemungkinan itu sosok asli dari pedang ini. Kekuatan yang dipancarkan begitu dahsyat. Dengan ini, pedang abadi taluk milik Shi Hao semakin overpower. Di sini Shi Hao pengen mencoba mengetes kemampuan pedang miliknya, tetapi tiba-tiba tuar. Muncullah serangan yang mengarah ke dirinya, guys. Dan siapakah itu? Hehehe. Oh iya, untuk menjawab kenapa Shi Yi dan Qin Hao bisa kalah dengan mudah di hadapannya si To Shenzhe, itu semua dikarenakan mereka berdua belum membangkitkannya namanya energi abadi. Beda sama Shi Hao, dia sudah membangkitkannya, guys. Otomatis semua kekuatannya juga meningkat drastis. Nah, kita lihat kira-kira siapakah yang muncul itu. Apakah musuh atau teman, guys?